Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam supermasi hukum. Pada hari ini Rabu 15 Mei 2024, kebetulan tim Batas Media kedatangan salah satu korban yang mungkin dari tempo lalu sudah viral dan mungkin sampai hari ini masih belum ada kejelasan terkait dengan kasus salah satu korban. Mohon maaf, dengan Mbak Imelia. Dan selaku kuasa hukum dari Mbak Imel sendiri, mohon maaf Pak Mis. Ya, dengan saya Kris Wijaya. Jadi pada hari ini Rabu 15 Mei, korban datang ke tim redaksi Batas Media ingin mengklarifikasi bahwasanya terkait dengan kasus yang dialami oleh yang bersangkutan ini sampai hari ini masih belum ada titik kejelasan. Sebelumnya mohon maaf Mbak Imel, mungkin bisa diceritakan terkait dengan permasalahan atau mungkin kasus yang sampai alami sampai sejauh ini, dari sebelum sampai sesudah didampingi oleh kuasa hukum. Dari yang maksudnya gini Mbak Mel, jadi dari awal sampai tercekal oleh kasus ini nih, dengan adanya kasus ini, dari sebelum didampingi kuasa hukum sampai hari ini didampingi kuasa hukum, itu apa aja kendala-kendalanya dan ceritanya seperti apa? Mohon diceritakan biar tidak ada ketimpangan atau kesalahpahaman, karena ini kan sebenarnya udah viral banget nih, udah sangat ramai di khususnya di Malang Raya. Mohon saya menceritakan dulu. Awal pertamanya dulu. Awal pertama itu saya sempat diajak ketemuan sama Anjani. Nah, di rumah Anjani itu saya sampai ditelanjangi, sampai rambut ini digundul, alis saya dicukur. Setelah itu kan minta maaf ke rumah, ngasih uang 1 juta. Nah, akhirnya dianggap masalah sudah selesai. Setelah 1 bulan ke depan, Anjani itu masih hubungi saya lagi, katanya minta ngajak ketemuan. Akhirnya saya disamperin ke pas nganter anak ngaji, saya dikuambengi lagi di situ. HP saya dirampas. Ditamparin. Dipukul beberapa kali sampai mulut itu berdarah. Akhirnya HP saya dirampas, dibanting juga sampai hancur. Setelah itu saya nggak mempermasalahkan lagi. Setelah 2 bulan ke depan lagi, saya pernah dihadang 4 preman. Saya diseret ke kebun, saya dipukulin di situ, diancam pakai pisau, suruh keluar dari desa saya. Di daerah mana itu Mbak? Di Ngadireso. Di Ngadireso. Suruh keluar dari desa Ngadireso. Terus udah saya diam. Nah, terus setelah 1 minggu ke depan, foto saya di-share. Foto yang ditelanjangi Anjani itu di-share. Jadi pernah sempat dari saudara Anjani ini, mohon maaf, dari foto-foto saudara yang ditelanjangi ya, itu sempat dipublis ke publik. Lewat akun Facebook Anjani sendiri. Lewat akun Facebook. Dikirim ke semua teman-teman di desa Ngadireso itu semua Malang wis. Itu sedikit kronologi tentang kasusnya sampai. Iya. Kebetulan ini kan kasus, kalau saya baca juga ternyata sudah naik di Polres ya. Iya. Kepanjen, izin Pak, di Kepanjen ya. Iya. Nah, mungkin Bapak Kris sendiri selaku kuasa hukum daripada saudara Imel, apa sih Pak yang menjadi kendala daripada kasus ini berjalan dari awal sampai hari ini? Mungkin menurut Bapak sendiri sebagai kuasa hukum, apa sih permasalahan yang paling utama kok sampai kasus ini berlarut-larut sampai sejauh ini? Ya, oke. Izin ya, saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kris Wijaya selaku kuasa hukum dari Imelia Faroga. Jadi klien ini sebenarnya dalam permasalahannya sudah berlangsung cukup lama. Jadi ketika sebelum saya melakukan pendampingan terhadap saudari Imelia Faroga, itu saya melakukan pendampingan korban yang lain terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini, melakukan penganiayaan. Korban bukan cuma satu, klien saya yang bernama Imelia Faroga, tetapi ada namanya lagi Putri ya. Nah,
permasalahan awal itu saya mendampingi klien yang namanya Putri. Nah, itu Putri sempat terjadi adu mulut, cekcok, ya kan, dengan tersangka Anjani ini sekira tahun 2023. Nah, di dalam prosesnya Putri ini didatangin oleh si tersangka melakukan penganiayaan terhadap klien saya yang bernama Putri itu, dan akhirnya Putri melaporkan ke Polsek Poncokusumo, ya kan, yang di wilayah wewenangnya Polres Panjen. Nah, di dalam laporan itu si Putri ini juga merasa bahwa laporannya kok tidak jalan, hampir 1 bulan, sehingga dia memutuskan menggunakan kuasa hukum. Akhirnya saya mendampingi, saya lihat dulu bagaimana ceritanya, dan pada saat itu lebih dari 1 bulan saya menghadap langsung dengan kanitnya di Polsek Poncokusumo, dan beliau menyampaikan bahwa permasalahan ini kurang alat bukti. Saya tambahkan lagi dengan alat bukti, ya kan, dengan keterangan saksi yang ada, sehingga komplit, sehingga perkara ini bisa naik. Nah, sangkaannya penganiayaan dengan pasal 351 dan 352, penganiayaan ringan tapi yang dimasukkan di visum. Nah, berjalannya waktu ditetapkan tersangka dan dinaikkan ke pengadilan, divonis terbukti bersalah, ya kan, dengan masa percobaan hukuman, ya. Nah, di dalam proses ketika 1 bulan tidak berjalan itu, saya juga dipertemukan dengan teman-teman media ya pada saat itu, bahwa ada informasi korban lain, yaitu si Imelia. Nah, permasalahan ini adalah karena suami dari tersangka diduga melakukan adanya hubungan lah dengan pihak si korban ini, ya kan. Nah, akhirnya kami mencoba untuk mendampingi, karena sebelumnya Imelia juga sudah membuat laporan. Jadi dia sudah membuat laporan di Polres Panjen, ya kan. Itu tanggal 4 November 2023 ya. Nih, nanti bisa di-shoot ya. Jadi di 2023 4 November membuat laporan. Lagi-lagi sama dengan perkaranya si Putri, 1 bulan tidak jalan. Nah, akhirnya berbarengan 2 korban ini saya dampingi, ya kan, untuk melaporkan di Polres Panjen terkait penanganan perkaranya. Akhirnya kami diberikan SP2P yang pertama, tetapi sebenarnya tangannya mundur, ya kan. Nah, pada saat kami datir diberikan SP2P yang pertama, dan di dalam SP2P itu tingkat perkaranya dilanjutkan. Nah, dilanjutkan, kami lengkapi alat bukti, kita minta di BAP para saksi-saksi, ya kan. Alat bukti juga saya mencoba untuk menyiapkan, dan di dalam proses untuk menyiapkan alat bukti ini juga nggak gampang, karena sebenarnya dari awal saya juga sudah minta untuk alat bukti ini untuk bisa segera diterima oleh pihak penyidik, ya. Tapi baru diterima alat bukti ini tanggal 3 Januari 2024. Saya meminta ini bukti tanda penerimaan alat bukti, karena menurut kami itu penting sekali untuk perkara ini bisa jalan. Karena yang namanya SOP untuk pelaporan terkait pelaporan pidana itu kita harus juga tahu dari sisi korban atau pelapor ini. Yang paling penting kita siapkan dulu terkait SOP, kelengkapan seperti alat bukti, saksi, ya kan. Segera kita serahkan kepada pihak penyidik untuk dilakukan berita acara pemeriksaan. Nah, jadi alat bukti di sini kami juga memberikan, ini ada 1 buah handphone, ya kan, iPhone 11, ya kan. Ini kondisinya rusak parah, ya kan. Nanti kita akan lampirkan foto-fotonya juga dan videonya juga, ya kan. Ini rusak parah. Dan 1 buah flash disk yang berisi foto telanjang dari sisi korban, di mana korban ini ditelanjangin. Nanti juga kita akan kirimkan foto-fotonya, ya kan. Jadi ditelanjangin di dalam proses awal seperti keterangan dari si korban. Ini ditelanjangin. Habis selesai ditelanjangin, dibuat foto dan video oleh si tersangka ini, dan dikonfirmasi bahwa apa yang dilakukan oleh korban ini adanya hubungan, ya, hubungan lebih tepatnya hubungan dewasa lah, ya, dengan pihak korban, ya kan, suami si tersangka ini, sehingga mengakibatkan si tersangka ini gelap mata kepada si korban.
tapi tidak ke suaminya ya, karena dibuktikan ketika kita ketemu dengan suaminya juga fisiknya masih utuh-utuh ya, tidak dilakukan penganiayaan seperti yang korban kami punya ya. Nah, dalam prosesnya klien kami ini merasa apa ya, kok si pelaku ini tidak puas sampai teman-teman media juga berani mengeklaim tindakan si tersangka ini merupakan tindakan psikopat ya. Kenapa dibilang psikopat? Karena tindakannya itu benar-benar merasa tidak puas atas tindakan-tindakan yang dilakukan sebelumnya. Itu yang mengapa hati kami tergerak untuk mendampingi si korban. Jadi alasan kami laporan yang pertama kita layangkan di 4 November 2023, baru beberapa minggu kemarin ditetapkan tersangka, berjalan hampir 6 bulan lebih ya. Itu kami rasa bahwa laporan ini juga cukup lama ya, cukup lambat ya dari pihak Polres Kepanjen ya kan, menindaklanjuti atas laporan dari korban, sehingga kami berpikir kami perlu mengklarifikasi dan mengeklirkan bahwa intinya sampai hari ini belum dilakukan penahanan atas penetapan tersangka oleh si pelaku. Jadi mohon maaf, kasusnya si saudara email ini sebenarnya sampai detik ini sudah ada penetapan tersangkanya gitu? Sudah. Jadi kita juga bawa bukti SP2P-nya ya. Jadi di SP2P itu terakhir yang kami terima dari pihak penyidik ya, itu menyatakan di sini bahwa si pelaku sudah ditetapkan tersangka. Nah, ini SP2P mungkin yang keempat ya. Yang keempat ini tanggal 25 April 2024 ya. Di sini dijelaskan bahwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya di dalam langkah yang dilakukan penyidik ya kan. Itu sudah dilakukan pemeriksaan, sita barang bukti, mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Kepanjen sudah dilakukan, ya kan? Dan di sini juga ada sita barang bukti, ya kan? Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Kepanjen dan mengirimkan surat permohonan saksi ahli ITE, ya kan? Itu juga sudah dilakukan dari SP2P yang sebelumnya, dan periksa saksi ahli juga sudah dilakukan. Ah, ini yang paling penting, gelar perkara penetapan terhadap tersangka saudari Anjani ini. Nah, di dalam gelar penetapan tersangka kirim panggilan terhadap tersangka ya, tetapi anehnya yang kami juga sudah berkirim surat kepada pihak Polres Panjen Malang, dan itu langsung dengan Kasat Reskrim. Kami menanyakan terkait prosedural untuk penetapan tersangka ini, kenapa tidak dilakukan penahanan? Karena di dalam laporan kami jelas di sini bahwa saudara Imelia ini melaporkan karena terbukti, ya kan, terbukti untuk sementara waktu di dalam rujukan yang disampaikan dari si penyidik di dalam SP2P ini bahwa saudari Anjani ini dalam laporan polisinya, ya kan, yang dilaporkan oleh klien kami itu terkena, ya kan, terkena jerat pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan pasal 335 KUHP dan pasal 406 KUHP. Jadi perbuatan tidak menyenangkannya juga kena, terus juga ada pengerusakan terhadap barang yang dimiliki oleh si klien kami, seperti itu iPhone 11 tadi, ya kan. Nah, jadi kami mempertanyakan juga kepada pihak penyidik melalui surat resmi, ya kan, langsung kepada Kasat Reskrim Polres Malang. Kami tembuskan juga ke si Propam Polres Malang, ya kan, bahwa kenapa tidak dilakukan penahanan terhadap si tersangka ini, ya kan, berdasarkan SP2P ini, karena pasal yang dikenakan ancaman kurungan pidananya adalah 5 tahun ke atas. Dengan perkara-perkara yang hampir mirip-mirip ini rata-rata ditahan. Makanya kami mempertanyakan bagaimana terkait perkara ini kok tidak dilakukan penahanan. Kami butuh kejelasan. Kami sudah mengkonfirmasi melalui surat, sampai hari ini belum mendapatkan jawaban. Begitu. Jadi mohon maaf Pak Iris, jadi
Bapak selaku kuasa hukum sebenarnya sudah menyurati daripada Kapolres sendiri dan surat itu dikirimkan ke sana. Sudah. Tapi jawabannya sampai hari ini. Sampai hari ini, bahkan kami juga sudah berkirim surat ke Bid Propam ya, Polda Jawa Timur, yang isinya kami juga menyampaikan kenapa ini dalam penanganan perkara klien kami cukup lambat, begitu loh. Bisa diperiksa nanti dari SP2P yang sudah muncul kan begitu ya. Jadi harapan kami, ayolah agar warga masyarakat yang merasa melapor kepada pihak kepolisian ini bisa tertangani dengan baik. Memang dari awal kami menyatakan klien kami sepeser pun kami bantu tanpa kita kenakan biaya, karena kita bantu dengan kondisi memang menurut kami ini rasa kemanusiaan yang tinggi. Kenapa? Karena di dalam prosesnya ini si tersangka ini benar-benar melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Dengan awal mungkin beda dengan tampilan yang sekarang ya oleh korban ya. Pada saat itu memang dilakukan seperti yang sudah beredar di medsos ya, di Facebook, dari tersangka ini mencoba untuk mengirimkan secara inbox. Jadi memang dia tidak menge-share langsung ke banyak orang, tapi inbox ke beberapa orang yang menurut dia ingin disebar. Tujuannya menurut kami diduga ingin mempermalukan klien kami seperti itu, dengan mengancam itu. Dan ternyata lagi-lagi si tersangka ini meminta maaf kepada korban. Cerita yang tadi saya tambahkan dari klien saya tadi menceritakan, tetapi selang beberapa bulan melakukan lagi kesalahan ya kan, dengan cara menganiaya secara langsung. Ya kan, menganiaya secara langsung, disaksikan beberapa saksi yang sudah kita hadirkan di dalam pihak kepolisian, di penyidik ini. Dan harapannya dari pihak kepolisian juga kami menginginkan penetapan tersangka ini disertai dengan penahanan, karena menurut kami sampai hari ini klien kami ketakutan banget terhadap si tersangka ini. Karena apa? Izin saya potong. Iya. Ketakutan. Apa mungkin, mohon maaf ya, ini saya potong sedikit. Ada sampai hari ini masih ada ancaman-ancaman yang mohon maaf, ketika si tersangka ini, terduga tersangka ini melakukan pengancaman terhadap klien Bapak itu. Sampai hari ini. Secara langsung tidak ya, secara langsung tidak ya. Jadi intinya setelah ditetapkan tersangka, lagi-lagi ya kan, permintaan maaf terkeluar dari mulut si tersangka, seperti itu. Tapi penyelesaian tidak pernah terrealisasi terkait adanya damai atau apa, nggak pernah ada terwujud gitu loh. Jadi menurut kami sepakat, sudahlah, perkara ini harus tetap lanjut. Tersangka ini harus mendapatkan apa yang dilakukan, dia harus bertanggung jawab. Proses hukum harus tetap lanjut seperti itu. Nah, makanya kami ingin melalui press release ini agar masyarakat tahu bahwa ini loh, penanganan perkara ini cukup viral, dan menurut kami sampai hari ini tidak ada tidak lanjut terkait apakah ditahan atau tidak. Minimal apa yang kami kirimkan secara tersurat juga harus dibalas secara resmi kan gitu ya. Kalaupun tidak ditahan nggak ada masalah, tidak ada masalah, adanya penangguhan penahanan nggak masalah, sampaikan. Cuman kami menyampaikan juga dong bahwa kalau tidak ditahan, apakah nanti dari pihak penyidik ya kan bertanggung jawab kalau sampai yang namanya ya kan pelaku ketemu dengan si korban ini melakukan penganiayaan lagi. Siapa yang menjamin? Apakah penyidik berani bertanggung jawab menjamin? Itu yang kita garis bawahi, bahwa pelaku pernah melakukan penganiayaan. Itu loh, makanya kami berharap dari pihak penyidik, mohonlah dilakukan penahanan, karena memang menurut kami sesuai dengan undang-undang itu memang pasal yang dikenakan ini ancamannya ya kan sampai dengan 12 tahun penjara. Oke, baik, siap. Itu. Jadi mungkin ini Pak Kris, selama proses ini berjalan ya, hal yang paling tersorot atau mungkin menurut Bapak selaku kuasa hukum daripada saudara email ini yang paling mendasar, dan mohon maaf ini yang menjadi kendala utama dalam proses penanganan, apalagi mohon maaf mungkin Bapak sendiri selaku kuasa hukum sudah melakukan upaya-upaya hukum yang lebih terhadap klien Bapak gitu. Nah itu apa sih Pak yang sampai hari ini benar-benar menjadi tanda tanya besar, kenapa kasus ini sampai mangkrak gitu? Nah, sebenarnya kalau dibilang mangkrak tidak ya, ini ada yang menarik nih ya kan. Di dalam laporan klien kami tanggal 4 November 2023, ternyata
si pelaku ini juga melakukan laporan balik. Ya, melakukan laporan balik terkait adanya perbuatan zina, ya kan, yang dilakukan suaminya dengan klien kami. Seperti itu. Dimana ini saya jelaskan ya, saya mendapatkan surat SPDP, ya kan, dari pihak penyidik Polres Panjen Malang, ya kan. Di sini tanggal 15 Maret 2024. Ya, ini SPDP-nya sudah naik. Bahwa di sini adanya laporan polisi, ya kan, yang dilaporkan saudari pelapor, ya kan, yaitu dalam hal ini juga si pelaku di dalam perkara klien kami, ya kan, itu melaporkan dugaan adanya tindak pidana perempuan yang berbuat zina sebagaimana dalam pasal 284 ayat 1 KUHP dengan identitas terlapor sebagai berikut. Nah, ini klien kami dilaporkan balik. Pertanyaannya juga menurut kami juga kurang pas ya. Artinya kurang tepat. Bagaimana bisa laporan ini bisa naik sedangkan dari si pelapor ini belum ada permohonan gugatan perceraian di dalam perkara ini kepada suaminya. Itu yang perlu digarisbawahi, bukan kami yang ngomong ya, tapi undang-undang yang ngomong bahwa kalaupun dia merasa ingin melaporkan adanya dugaan tidak pidana perzinaan, kan begitu ya, harus bisa membuktikan, ya kan, tangkap tangan, ya kan, itu satu. Kedua, juga harus ada laporan tentang adanya upaya perceraian atau gugatan perceraian kepada suaminya. Nyatanya sampai hari ini mereka masih kumpul. Bagaimana bisa laporan ini jalan? Tolonglah penyidik. Jadi jangan sampai ini digunakan alat untuk menekan klien kami. Dengan cara dilaporkan balik, ujung-ujungnya nanti juga tetapkan tersangka. Ini kan kurang tepat menurut kami. Itu. Jadi ini harapannya Pak Kris nih terkait dengan adanya laporan balik terkait dengan mohon maaf dugaan perselingkuhan ya. Ini kan tadi 15 Maret. Iya, 15 Maret 2024. Walaupun sebenarnya ada dumasnya ya. Dumasnya itu tahun 2023 akhir, ya kan. Ini diperbarui dengan munculnya LP seperti itu. Jadi getol banget nih. Getol banget kenapa ketika sudah di perkara ini sudah naik ke penyidikan ya. Dari klien kami ini perkaranya sudah naik ke penyidikan dan statusnya itu tiba-tiba ada laporan balik nih naik juga gitu loh. Jadi berbarengan gitu loh, berkejaran, dan ditambah lagi juga terakhir ketika ditetapkan tersangka, klien ini juga merasa bahwa istilahnya kurang nyaman juga. Ada pihak 4 orang ya, 4 orang tidak tahu siapa itu datang ke tempat kos-kosannya dia yang lama itu mencari klien kami, saudari email gitu loh. Tujuannya apa juga kurang tahu. 4 orang itu tujuannya apakah? Sempat ada hal seperti itu. Ada hal cukup seperti itu juga gitu loh. Jadi mungkin untuk laporan balik ini kan sudah ada keluar LP Pak ya. Nah, terkait dengan kelanjutan kasus pelaporan balik dari pelapor ini terhadap klien Bapak, ini prosesnya sudah nyampe mana? Ataukah mungkin sudah ada pemanggilan saksi-saksi, terutama mohon maaf ini kan suami dari pelapor, itu kan yang terduga ini kan mohon maaf teridentifikasi yang katanya dari atas dasar laporan itu kan melakukan perzinahan dengan saudara email ini. Nah, apakah dari suami si pelapor ini sudah dipanggil sebagai saksi atau prosesnya itu bagaimana? Izin. Iya, yang kami tahu di dalam laporan balik klien kami dengan dugaan pelaporan adanya perzinahan, ya kan, itu menurut keterangan penyidik sudah dilakukan pemanggilan para saksi-saksi dan lain sebagainya. Makanya kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Nah, jadi klien kami sudah dipanggil 2 kali di dalam laporan balik untuk masalah dugaan perzinahannya itu. Tapi kembali lagi bahwa apakah sudah dilakukan adanya upaya laporan gugatan perceraian gitu loh. Adanya laporan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Agama, ya kan. Jadi terkait mengenai laporan ini kan harus disertai dengan adanya laporan gugatan perceraian. Kalau enggak, menurut kami kurang tepat gitu loh. Dengan adanya laporan ini tanpa disertai itu, jangan sampai nanti ini laporan sudah terbit terakhir SPDP-nya 15 Maret, perceraiannya baru keluar setelahnya permohonan gugatan perceraian, kan ya kurang tepat menurut kami. Seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman. Jadi kasus daripada Poncokusumo nih, kalau mungkin warga Malang yang mengikuti, khususnya Malang Raya, dengan viralnya si korban ini, itu terkait dengan
dugaan waktu itu dugaan penganiayaan bahkan konten pornografi, yang mana foto-foto daripada klien daripada Pak Kris sendiri selaku kuasa hukum daripada saudara Anjani ini disebarluaskan. Kemudian ada juga beberapa penganiayaan bahkan ancaman-ancaman yang sampai hari ini kasusnya pun belum terselesaikan dengan jelas nih. Ini mungkin ini beberapa teman-teman yang sudah mengikuti tim Batas Media dari awal mengawal dari kasusnya saudara Anjani ini sampai hari ini mungkin masih belum menemukan titik terang. Oh, nyampe mana nih kasus ini, sudah sampai di manakah, kasusnya berjalan seperti apa? Karena itulah tadi penjelasan daripada kuasa hukum selaku kuasa hukum daripada Anjani yang mendampingi proses berjalannya permasalahan ini. Nah, mungkin harapan Pak Kris sendiri nih ke depannya, mohon maaf, ketika kasus ini dengan tanda kutip, dengan tanda tanya besar, karena saya juga warga Malang nih, tuh warga Malang pasti banyak yang menyorot dengan adanya kejadian seperti ini. Mohon maaf, ini tidak menyudutkan atau mungkin mengintervensi daripada institusi manapun, tidak. Keterlambatan dalam proses penanganan ini, harapannya Pak Kris sendiri seperti apa untuk sektor kepolisian Resort Kepanjen? Biar apa? Biar kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai orang yang awam tentang hal-hal yang seperti itu tidak takut untuk pelapor gitu loh, Pak. Ya, jadi begini ya. Di dalam perkara klien kami ini, kami cuma meminta kepada pihak Kasat Reskrim ya, Polres Malang ya, itu setelah ditetapkan tersangka, berikan kami SP2P-nya kembali, terbaru. Ya, jangan sampai seperti yang sudah-sudah kami ketika minta SP2P sebenarnya tidak harus pun diminta, tolong diberikan. Kami harus meminta dulu ya kan, melalui surat secara resmi, baru kalian belikan. Jadi kurang tepat lah. Harapan kami bahwa setelah ditetapkan tersangka, langkah selanjutnya apa nih yang dilakukan? Kalau memang penahanan itu tidak bisa dilakukan, memang kewenangan penyidik ya kan, walaupun sebenarnya pasalnya sudah tepat ya kan, dilakukan penahanan karena ancamannya terkait ITE ini ya kan, itu adalah di atas 5 tahun. Seperti itu. Jadi harapan kami, tolonglah terhadap surat-surat yang kami sudah layangkan ke Polres Malang ya kan, melalui juga Kasat Reskrim dan si Propam ya kan, itu ditanggapin. Sehingga apa? Sehingga terang benderang langkahnya nanti selanjutnya seperti apa. Jangan sampai sudah ditetapkan tersangka terkatung-katung. Iya kan? Terkatung-katung, jangan sampai nanti ini tiba-tiba nih klien saya ketemu dengan si pelaku ya kan di jalan, terus terjadi penganiayaan lagi untuk yang kedua kalinya. Siapa yang tanggung jawab? Itu yang paling penting. Ya. Oke, terakhir ya. Jadi ini saya tunjukkan foto klien saya ketika dia masih utuh wajahnya ya. Ini wajahnya masih utuh. Saya lanjutkan. Ini bukti ditelanjangin. Ya, sorry saya tutup ya. Ya, jadi seperti ini ditelanjanginya. Ya kan, digundulin bener ini. Nggak main-main ini ya. Ini penyiksaannya ini bener-bener keterlaluan gitu loh, tidak manusiawi. Itulah yang kita jadi tergerak hati ya kan, bahwa apa yang dilakukan oleh si tersangka ini bener-bener sudah keterlaluan gitu loh. Nih. Ini telanjang ini nih, seperti ini. Nah, lanjut. Biar tahu nih semuanya ini ya. Nah ini, disekap loh, nggak main-main disekap. Tangannya ditali dari belakang. Ya, tangannya ditali, disuruh duduk di tali dia. Seperti ini. Nah, nih. Alisnya juga dicukur itu. Bayangin. Ini buktinya nih. Rambutnya ini. Ya, rambutnya ini. Ada talinya juga ini, ya kan? Nah, ini sudah dilakukan penyekapan pada saat itu. Dan juga digundulin. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh si pelaku ini boleh dibilang diduga seperti dari teman-teman media sudah beritakan, itu bisa bilang psikopat gitu loh. Karena melakukan kesalahan minta maaf, besoknya lagi melakukan kesalahan minta maaf. Nah, yang kami tengarai, jika tidak segera dilakukan penahanan terhadap tersangka, kami tidak bertanggung jawab jika sampai nanti di jalan ya kan, klien kami bertemu dengan si pelaku dan pelaku melakukan penganiayaan lagi. Saya harapkan dari penyidik bertanggung jawab akan hal ini, karena saya sudah mengingatkan dari awal bahwa segera lakukan penahanan. Kalau tidak, jika terjadi penganiayaan lagi untuk yang kedua kalinya, kami tidak akan segan-segan
melaporkan kembali tambahan terhadap dugaan penganiayaan si pelaku tadi. Itu yang paling penting. Oke, siap. Terima kasih juga Pak Kris. Nah, mungkin itu teman-teman media atau mungkin teman-teman yang mengikuti kasus ini dari awal sampai hari ini. Itulah jawaban dari kuasa hukum selaku, mohon maaf, Mbak Imelia sendiri ini. Banyak problem, banyak permasalahan-permasalahan atau mungkin banyak kendala-kendala yang memang dari awal sampai hari ini, mohon maaf, hari ini tidak menyudutkan dari salah satu instansi, tapi itulah kenyataannya seperti itu Pak Kris ya. Kenyataannya seperti itu. Dalam proses penanganannya terkesan sedikit agak lamban, dan respon dari pihak kepolisian juga terkait dengan kasusnya Mbak Imelia sendiri ini, apalagi sudah jelas di situ tadi selaku kuasa hukum sudah menunjukkan bahwasanya sudah ada penetapan tersangka, namun sampai detik ini belum ada penetapan tersangka atau mungkin surat resmi atau mungkin jawaban yang dilontarkan langsung oleh beberapa penyidik atau mungkin pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini Pak ya, perihal kasusnya ML. Nah, mungkin itu saja teman-teman terkait dengan kasus si Mbak Imelia ini sendiri. Nanti kelanjutannya bakalan kita update setelah video ini tayang, dan mudah-mudahan saran dari kuasa hukum dan permohonan daripada saudara Iman ini agar cepat, agar segera, agar semua permasalahan yang dari awal sampai hari ini menemukan titik terang. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Iya, titik terang dalam arti kata apa? Percepatan proses hukumnya. Jangan istilahnya begitu ditetapkan tersangka jangan di tempat lagi. Kan kesannya bagaimana kan gitu ya dari penyidik kan seperti itu ya. Jangan sampai beralasan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan. Semua orang banyak pekerjaan juga seperti itu. Tapi dengan segera jelas setelah ditetapkan tersangka langkah hukumnya apa, SP2P tanpa kami minta tolong juga diberikan yang terbaru. Itu yang paling penting. Dan mungkin dari klien saya sendiri, dari korban ingin menyampaikan apa nih? Pinginnya seperti apa sih permasalahan ini? Dari Mbak Imel sendiri nih, harapan paling besar dari Mbak Imel dari awal kasus ini terhadap laporan perkara ini. Laporan perkara yang permasalahan ini sudah awal ini, yang beredar di luar bahwa selama ini ada damai, ada apa, itu seperti apa? Bahwa apakah memang kamu berniat damai atau memang istilahnya semua ini kamu hanya ikut menyaksikan tapi bukan kamu yang memutuskan untuk adanya kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat? Karena saya juga melihat si pelaku ini juga membuat berita-berita yang menurut kami kurang tepat seperti itu. Oke. Jadi gimana Mbak Mel tanggapannya nih terkait dengan kasusnya? Harapannya sampein apa nih? Terus bisa sampaikan? Ya, sampaikan seperti pernah ketemu di rumahnya kan gitu ya. Harapannya didamaikan tapi juga tidak selesai kan gitu ya. Sempat ke Polres juga didamaikan, dari pelaku ini juga tidak menyelesaikan apa yang menjadi itikat baik seperti yang dia minta maaf seperti itu kan gitu ya. Jadi jelaskan apakah memang itu keinginanmu atau keinginan dari si pelaku sebenarnya? Jadi bagaimana Mbak? Keinginan dari pelaku sih. Keinginan pelaku ya. Terus minta damai, katanya minta waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu nggak ditepatin janjinya. Terus akhirnya harapan saya minta keadilan di sini. Proses hukum ini tetap lanjut. Iya. Jadi kamu trauma ya terhadap permasalahan ini, dan si tersangka ya, pelaku ini masih berkeliaran ya, bebas ya kan, dan masih bisa beraktivitas bebas gitu loh. Ini kalau pengen tahu ya, pada saat melaporkan ini banyak ancaman-ancaman yang terjadi ya. Kami tidak tahu siapa itu kan gitu. Yang jelas sampai si korban ini ya kan sembunyi. Loh aneh, korban yang sembunyi bukan pelaku yang sembunyi. Bayangin ya kan, karena dia merasa takut ya kan akan ada penganiayaan selanjutnya. Itu loh yang paling pentingnya kita harus garis bawahi, agar permasalahan ini, harapan kami segera dilakukan penahanan terhadap si tersangka ini. Kalau tidak, silakan ya kan, itu kewenangan dari kepolisian. Yang penting proses ini segera kasih kami jawaban langkah selanjutnya apa gitu loh, deadline-nya kapan, itu yang kami perlukan. Mungkin kira-kira seperti itu saja. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang selama ini sudah mengikuti dari awal kasus ini berjalan sampai detik ini. Nah, untuk kelanjutan kasusnya kita sambung lagi dengan press berita yang bakalan tersaji. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Kris selaku kuasa hukum dari Mbak Imel sendiri. Terima kasih juga Mbak Imel sudah menyempatkan dan ingin menjelaskan bahwasanya memang kasus ini pure murni sangat-sangat lamban dalam proses penanganan. Terima kasih juga Pak Kris. Siap. Mungkin itu saja. Selamat sore. Sore ya. Salam keadilan. Salam supremasi hukum. Siap.